tahun kelas 7. Nah kita MTS Tarbiyatul Muta'alimin ini mudah-mudahan di 2024-2025 bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Walaupun kemarin lucunya bagus, tiba-tiba ada edaran harus membuat rekomendasi, membuat surat pernyataan, bimbingan gitu kan, seolah-olah masih ada pilihan kalau seperti itu. Tapi di PDUM-nya harus di checklist juga. Jadi kadang-kadang kita maaf saja berenang itulah di Kemenag gitu dengan berbagai hal informasi-informasi itu. Kalau di Kementerian Kebudayaan memang semua satu fokus dari Kemenag mah sudah ada bagian kurikulum beda diri itu nanti dari sana SKK gitu kan. Jadi kadang-kadang informasinya dan aplikasinya juga sering sama gitu tentang penilaian P5 dan P2RA gitu. Itu pun baru mungkin muncul di semester 2 2022 ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terlepas dari itu semua, marilah kita sama-sama membuka apa itu kurikulum merdeka. Walaupun sebetulnya Bapak Ibu minggu ini apa enggak? Bapak Ibu ada yang sudah punya aplikasi pintar nggak? Nah, di aplikasi pintar itu MOOC atau bisa kita diklat jarak jauh, dan diklat itu mudah sebetulnya. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, masuk berbagai diklat diselenggarakan di sana. Memang bukan hanya untuk kita di pendidikan, ada untuk KUA, penyuluh dan sebagainya. Itu pun ada tergantung judul-judulnya. Kalau tidak salah kemarin itu sudah angkatan ke-13 itu untuk IKM. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mau, maka silakan buka dulu, buat dulu akunnya. Si pintar. Ya, madrasah pintar. Si pintar. Nah, kalau si pintar ya, punya. Saya juga kemarin karena ada tuntutan juga ketika kita diklat DDWK di Kementerian Agama yang baru pertama di tahun kemarin itu sebelum puasa atau bukan sebelum puasa, akhir bulan puasa kita pada waktu itu baru ada dana yang keluar langsung diklat. Tapi waktu itu IKMBK kita diklatnya implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas, di mana pesertanya terbatas juga MTSN 1, MTSN 2, Min 3, Man 1, Man 2, masing-masing bahasanya komunitas. Jadi ada kepala sekolahnya, ada pengawasnya, ada bapak ibu guru, dan ada TU, plus ada dosen muda, ada dosen-dosen gitu ya. Kenapa dosen diajarkan gitu? Ternyata katanya supaya nyambung nanti. Padahal banyak guru yang butuh sih sebetulnya ya. Akhirnya kita tetap ber-30 pada waktu itu di akhir bulan Ramadan. Jadi kita mengadakan workshop baru di tempat kerja itu, bukan juga di balai diklat. Karena kalau balai diklat harus diprogram di awal tahun mungkin. Dan bagi guru itu sebetulnya lebih banyak dibanding kita bagi pengawas kalau diklat itu. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama lah, kita share. Bapak Ibu juga sudah banyak informasi, baik di media sosial mungkin atau dari si pintar itu. Intinya saya di sini hanya membukakan kembali lah, atau membuka saja dulu lah. Mudah-mudahan Bapak Ibu selanjutnya yang melanjutkan informasi ini, apalagi Bapak Ibu tuntutannya harus membuat modul nanti dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, kita di Kementerian Agama kurikulum merdeka itu PMA-nya 347 tahun 2022 ya di Kementerian Agama. Nah di sini mungkin ya, memang di beberapa madrasah pasti sudah ada, ketika sudah ada menyelenggarakan kurikulum merdeka tapi belum selesai juga masih menyelenggarakan kurikulum 2023. Yang seperti tadi, yang ada yang sudah 2 tahun, ada yang baru 1 tahun, ada yang belum sama sekali. Karena pada waktu itu masih pilihan. Di 2022 kemarin itu sebetulnya sudah ada pilihan 2022-2023 menyusul, ada yang menyusul ya. SK-nya nyusul
betul gitu ya, karena kita menyelenggarakan kurikulum ini harus berdasarkan SK juga dari pusat yang bisa menyelenggarakan kurikulum merdeka. Jadi kalau di Kementerian Kebudayaan mungkin mandiri dulu sih sebetulnya bisa aja, kalau kita nunggu ASK lah baru bisa menyelenggarakan ya. Nah Bapak Ibu, jadi dalam struktur kurikulum di 347 ini karena kurikulum merdeka itu untuk struktur kurikulumnya untuk mapel umum tetap merujuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tapi untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di bawah Kementerian Agama. Kan kita pahami sudah beberapa tahun atau sudah lama juga untuk pelajaran-pelajaran umum tetap menginduk ke sana aturan-aturannya. Yang diatur oleh Kementerian Agama adalah PAI dan Bahasa Arab. Di tahun 2013 untuk kurikulum 2013 berdasarkan kepada PMA 184 ya nomor 1919 untuk PAI dan Bahasa Arab. Nah, untuk kurikulum merdeka nanti PMA-nya 347/2022, sementara capaian pembelajarannya nanti di SK Dirjen nomor 3211. Sementara untuk yang pelajaran umum diatur atau CP-nya ada dalam bukan kementerian ya, apa ya ini? Jadi dalam apa ya ini disebutnya, Bapak Ibu. Jadi dalam kepala SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 8 ya. Jadi dalam Badan Standar Kurikulum BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 8 tahun 2022. Nah itu CP-CP yang untuk mapel umum. Sementara untuk mapel PAI dan Bahasa Arab dalam SK Dirjen nomor 3211. Nah, jadi kalau Bapak ini nanti kurikulum bisa saja memprint out kan, kalau untuk mapel umum CP-nya ada dalam tadi BSK dan BSKAP nomor 8 2022, untuk mapel PAI Bahasa Arab SK Dirjen nomor 3211. Nah itu pun ngegeblek keneh nih, jadi harus dipilihkan ribuan lembar yang itu juga. Makanya ibu ngedownload di HP mah lembar hesek, nggak ditulis judul nama buat di HP. Ya karena memang banyak sekali, dari mulai PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu pun sama, SK-nya juga sama, dari mulai RA sampai aliyah gitu kan. Jadi kita pahami bahwa di kurikulum merdeka bukan berdasarkan jenjang kelas, tapi berdasarkan fase. Dulu pernah dikenalkan fase A MI 12, fase B MI 34, fase C MI 56, dan MTS fase D 7, 8, 9. Kemudian kalau fase E MA kelas 10, fase F MA kelas 11 dan 12. Yang kita pahami itu Bapak Ibu. Jadi kita fokus saja nanti di fase D untuk tingkat jenjang MTS kelas 7, 8 dan 19. 9. Di sini berdasarkan fase, tapi jenjang kelas tetap tidak dihilangkan ya. Karena mengenai tiga ke kuliahan kan kita SKS ya Bapak Ibu. Ketika ada kita tidak lulus ya berarti mengulang di tahun sebelumnya. Tapi tingkatan mah tetap naik ke tingkat 4, tapi ada mapel yang tertunda. Nah mungkin di sini juga sepertinya tujuannya ke sana, tapi bukan mata kuliah, tapi di sini CP yang tertunda bisa dititipkan oleh yang jenjang sebelumnya ke jenjang selanjutnya.
Tapi penghitungannya di sini di struktur kurikulumnya adalah per tahun Bapak Ibu. Itulah yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kemudian juga dalam pembelajarannya lebih mengedepankan kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu tugasnya memfasilitasi semua anak yang berbeda dalam gaya belajarnya. Kan kita pahami gaya belajar itu ada 3, ada yang audio, ada visual, ada yang kinestesi. Yang audio berarti budak teh kudu dibantuan media ya, pendengaran nggak masalah. Kalau audio mungkin ceramah juga bisa. Tapi kalau yang visual kudu dibantuan video